Halo Sobat Koglahar, setiap bearing mempunyai umur pakai tertentu sesuai dengan kondisi operasional. Namun, fakta di lapangan banyak bearing yang tidak mencapai umur pakai yang ideal. Berikut merupakan statistik penyebab kegagalan bearing. 34% kegagalan bearing disebabkan kelebihan beban, 36% disebabkan pelumasan yang kurang tepat, 14% disebabkan kontaminasi, dan 16% disebabkan teknik pemasangan yang kurang tepat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan saat memilih bearing yaitu beban mesin aplikasi, kecepatan putaran poros aplikasi, suhu lingkungan operasi, serta ukuran dan kualitas bearing. Tahap life cycle bearing yang kedua adalah mounting. Mounting atau pemasangan bearing adalah tahap di mana bearing diinstalasi pada mesin aplikasi. 16% dari seluruh kegagalan bearing dipicu oleh kesalahan dalam proses pemasangan atau penggunaan alat pemasangan tidak sesuai. Untuk itu, diperlukan menggunakan metode dan alat yang tepat. Untuk metode cold mounting yang tepat, SKF menciptakan SKF Bearing Fitting Toolkit TMFT Series. TMFT membuat bearing terhindar dari kontaminasi dan kerusakan akibat benturan. 2. Pemanasan bearing menggunakan induction heater. Dengan menggunakan SKF TIH 030M per 230V, proses pemanasan menjadi lebih cepat, lebih bersih, lebih terkendali, dan lebih mudah digunakan dibandingkan metode pemanasan lainnya. 3. Pemasangan bearing menggunakan SKF hidrolik. Dengan metode hidrolik, maka kita dapat memasang bearing besar ke dalam as dengan sangat mudah, cepat, presisi, dan dapat menghindari kerusakan pada bearing ataupun as tersebut. Tahap life cycle bearing selanjutnya yaitu lubrication. Lubrication atau pelumasan yang tepat adalah langkah penting untuk mencapai masa pakai bearing yang maksimal. 36% dari seluruh kegagalan bearing dipicu oleh pelumasan yang kurang tepat. Berikut beberapa kesalahan dalam pelumasan. Interval pemberian pelumasan yang salah, pemberian pelumas yang berlebihan, pemilihan pelumas yang salah, terjadi kontaminasi pada pelumas. Namun, Sobat Koglahar tidak perlu khawatir. Dengan menggunakan alat pelumasan otomatis, yaitu SKF Automatic Lubricator, proses pelumasan akan menjadi lebih efisien dan akurat, memberikan grease dalam jumlah yang tepat dan bebas kontaminasi. Tahapan life cycle bearing berikutnya yaitu alignment. Kesejajaran poros kadang kurang diperhatikan, berhubung tanpa adanya alat yang mendukung. Kesejajaran poros sulit diketahui. Dampak negatif dari ketidaksejajaran yaitu meningkatnya keausan pada kopling atau puli dan belt, terjadinya gesekan yang berlebihan, meningkatnya konsumsi energi, meningkatnya getaran dan kebisingan, mengurangi umur pakai bearing, serta downtime atau waktu henti yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kesejajaran poros menggunakan alat yang mampu memudahkan proses pensejajaran untuk mendapatkan hasil alignment presisi. Sobat Koglahar dapat menggunakan SKF Shaft Alignment Tool TKSA 51. SKF Shaft Alignment Tool TKSA 51 memiliki sejumlah keunggulan diantaranya yaitu mudah digunakan tanpa pelatihan khusus, terhubung dengan tablet atau smartphone, cocok digunakan untuk berbagai aplikasi, mampu menghasilkan alignment yang presisi, fleksibilitas pengukuran yang tinggi, memiliki fitur automatic report, serta dilengkapi dengan fitur peninjauan 3D. Tahapan life cycle bearing selanjutnya adalah basic condition monitoring. Basic condition monitoring adalah strategi predictive maintenance dengan melakukan pemantauan kondisi mesin secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi kerusakan mesin. Untuk melakukan basic condition monitoring, Sobat Koglahar dapat menggunakan SKF Quick Collect Sensor. SKF Quick Collect Sensor merupakan alat yang dapat mendiagnosa getaran dan juga temperatur mesin secara tepat dan akurat. Hal ini memungkinkan tim maintenance untuk segera melakukan tindakan perbaikan sehingga terhindar dari downtime yang tidak terduga. Tahap life cycle bearing selanjutnya yaitu dismounting. Pada tahap dismounting atau pelepasan bearing, penting untuk menggunakan metode dan alat yang tepat agar menjaga kondisi poros dan komponen lainnya sehingga dapat digunakan kembali. Berikut adalah 3 metode pelepasan bearing yang tepat. 1. Mechanical dismounting. Dilengkapi dengan lengan yang dioperasikan dengan pegas dan desain yang kokoh, SKF Easy Pull adalah salah satu alat yang paling mudah dan aman digunakan untuk dismounting bearing.
2. Dismounting using heat. Aluminium heating rings dirancang untuk melepas ring bagian dalam bantalan roll cylinder. Teknik ini tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga dapat menghindarkan shaft dan inner bearing dari kerusakan. 3. Dismounting bearings using hydraulic technique. Teknik hidrolik sering digunakan untuk pelepasan bearing ukuran besar dan komponen lainnya. Teknik hidrolik menggunakan pompa hidrolik, nuts, and oil injector. Teknik ini memungkinkan penerapan gaya yang besar untuk melepaskan bearing atau komponen lainnya. Berikut merupakan dampak positif life cycle bearing, yaitu mencapai masa pakai maksimum bearing, mengurangi downtime, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pabrik, mencegah kerusakan komponen pada mesin, mengurangi biaya perbaikan, meningkatkan kualitas produk. Sekarang, Sobat Koglahan sudah tahu kan bagaimana tahapan dalam life cycle bearing? Jika Sobat Koglahan memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.